jumlah laki-laki berkurang, jumlah perempuan bertambah. Apakah ini isyarat bagi kami? Ya, kami nggak ada masalah. Yang bermasalah anda-anda ini ya. Kami dengan senang hati ya. Kalau nggak sanggup menambah pendapatan, paling tidak menambah pasangan. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan selasa syukur kita alirkan ke pangkuan ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan lautan dan samudra ilmu pengetahuan yang darinya kita menggali kebijaksanaan untuk memperbaiki kehidupan. Selawat dan salam senantiasa Allah alirkan kepada junjungan alam, contoh teladan paling sempurna, idola kita semua yang mentitahkan kepada kita belajar dan menuntut ilmu sebagai bekal, dan semakin jauh perjalanan yang kita tempuh maka kita akan membutuhkan bekal yang semakin banyak. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas FUAD, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Dr. Marhamah M.Komi, Bapak Direktur Pasca Sarjana yang rambutnya hampir putih semua memikirkan Anda dan kita, Bapak Syahrizal M.Ag PhD. Kemudian yang mewakili Dekan FEBI Bapak Dr. Haji Taufik Mahmud SHI. Ya, dua ucapan yang mengandung 6 kalimat saya doa untuk beliau, yaitu Haji dan Doktor, yang insya Allah sebentar lagi akan menghadapi sidang terbuka doktorat. Tepuk tangan dulu ya. Kemudian yang mewakili Dekan Tarbiyah Ibu Dr. Hajjah Syarifah Rahmah M.Ag. Ya, ini keturunan Arab. Ya, betul ya, Syarifah ya, keturunan Arab. Kalau saya lupa daftar ulang kemarin, jadi sudah hilang saya. Kemudian Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas FUAD ya, Bapak Haji Irwanto LC MTH. Kemudian Bapak Wakil Dekan 3 Dr. Abdul Mughni M.Ag. M.Ag itu MSI MA, enggak pakai I. Kalau M.Ag Magister agak gimana gitu. Kalau saya itu Magister agak gimana ya. Kalau beliau betul-betul magister ya. Kemudian Bapak Kabak, Bapak Dedi Stendi MSM. Kemudian Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan ya. Kemudian Bapak Kasupak ini Engku Saifuddin Esos. Kemudian para dosen dan tenaga kependidikan, panitia, wana khususan teristimewa dan terutama anak-anak kami tercinta yang pada hari ini di yudisium sebagai sarjana bimbingan konseling Islam, komunikasi penyiaran Islam dan Al-Quran serta ilmu tafsir.
Baik, hari ini saya kehabisan pantun. Maka saya tidak akan lagi berpantun, karena kalau saya berpantun saya khawatir pantun saya tenggelam dalam pantun ibu dekan tadi. Sementara saya tidak punya keterampilan untuk belajar berenang, dan saya takut nanti tak bisa terapung. Saya sering melakukan kontemplasi dalam perjalanan hidup saya, dan sebahagian kecil hasil kontemplasi itu biasanya saya tulis di buku harian saya, dan sebahagian saya posting di status WhatsApp. Saya hanya akan membacakan beberapa kepada Anda sebagai kenang-kenangan, ya. Yang pertama, terus ya udah, ya, nggak usah repot-repot ya, biar Anda aja yang repot. Pendidikan penting bagi semua insan, sedangkan ijazah perlu bagi yang membutuhkan. Kepengecutan yang paling besar adalah ketika kita membuktikan kekuatan kita kepada kelemahan orang lain. Kita bisa mencintai orang lain tanpa memimpin mereka, tapi kita tidak bisa memimpin orang lain tanpa mencintai mereka. Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, pemandu untuk nafsunya, dan nahkoda untuk bahtera hidupnya. Kadang hidup itu seperti berenang. Dalam situasi apapun tetaplah terapung, jangan sampai tenggelam. Siapa yang memandang dirinya buruk, maka dia adalah orang yang baik. Dan barang siapa yang memandang dirinya baik, dia adalah orang yang buruk. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Tepuk tangan dong. Dalam pendidikan, anak didik bukan wadah yang harus diisi, tapi api yang harus dinyalakan. Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan diri sendiri. Jadilah manusia yang biasa dalam pandangan manusia lainnya. Siapapun yang terhibur dengan beragam ilmu, kebahagiaan selalu rindu untuk bertemu dengannya. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati orang yang dipenuhi dengan kebencian. Jadilah seperti bunga yang selalu memberi keharuman, bahkan ke tangan yang pernah menghancurkannya. Orang munafik gemar mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman giat mencari pemaafan. Jika dalam hidup Anda sangat sulit menemukan orang yang baik, maka jadilah Anda salah satu dari mereka. Masih ada 80 lagi. Hidup, nah ini untuk Anda penting ya. Bagi saya, ini belum tentu cocok, mudah-mudahan cocok lah. Hidup hendaknya laksana mendengar musik. Saat bahagia kita menikmati musiknya, ketika sedih kita menghayati syairnya. Kemarahan dapat menenggelamkan kita dalam kebinasaan,
sedangkan kesabaran mengantarkan kita kepada keselamatan. Agama itu ibarat air, mencairkan kebekuan, menyejukkan kehidupan, menyegarkan kebaikan, menyuburkan perdamaian, dan mengalirkan kebahagiaan. Jika sebuah kitab kita baca dengan mata, maka kita akan menemukan huruf, kata, dan kalimat. Jika membaca dengan akal pikiran, maka akan menemukan ilmu pengetahuan. Jika membaca dengan hati, maka kita akan menemukan cinta dan kebijaksanaan. Jika membacanya dengan sepenuh jiwa, maka kita akan menemukan yang maha kuasa. Hidup itu laksana kitab yang tebal. Hanya orang sabar dan tulus yang mampu membaca dan memahami sampai halaman terakhir. Untuk mendapatkan apa yang Anda sukai adalah bersabar terhadap apa yang Anda benci. Ketika dunia mendorong kita berlutut dan jatuh, kita berada dalam posisi sempurna untuk berdoa. Bekerja enak seperti makanan lezat. Kita harus menyukainya terlebih dahulu, baru dapat menikmati kelezatannya. Orang yang paling bahagia adalah yang dapat mengukur harapan dan kemampuannya, sementara orang yang paling sengsara adalah yang membunuh harapan dan menguburkan kemampuannya. Peliharalah tempat kerjamu dengan energi kejujuran. Rawatlah ia dengan kekuatan tanggung jawab. Lindungi nama baiknya dengan kebaikan. Wujudkan daya tariknya dengan keindahan akhlakmu. Karena meskipun ia tidak bisa membuatmu kaya, tapi dapat membuatmu hidup. Sekian dan terima kasih. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa anak-anak kami yang hari ini di yudisium, saya lihat wajah-wajahnya ceria, seceria masa depan cemerlang yang sedang menunggu Anda di seberang sana. Saya heran kenapa jumlah laki-laki berkurang, jumlah perempuan bertambah. Apakah ini isyarat bagi kami? Ya, kami nggak ada masalah. Yang bermasalah anda-anda ini ya. Kami dengan senang hati ya. Kalau nggak sanggup menambah pendapatan, paling tidak menambah pasangan. Semakin sedikit pendapatan, maka semakin besar peluang untuk menambah yang bukan pendapatan. Jika kesejahteraan dan penderitaan ingin kita raih. Apalagi ya? Tersenyumlah untuk hidup Anda, karena senyuman adalah pangkal awal dan modal dasar untuk membangun kehidupan. Tidak ada kebahagiaan tanpa senyuman, karena semua orang tersenyum belum tentu bahagia, tapi semua orang bahagia pasti mampu tersenyum. Karena penyiar TV yang sedang menderita juga harus tersenyum. Selamat pagi, karena dia harus senyum. Maka senyum itu jangan sampai diharuskan oleh kehidupan Anda. Maka Andalah yang akan menggetarkan hiburan dalam jiwa Anda, karena masa depan yang Anda hadapi jauh lebih rumit dan lebih kompleks dengan masa depan yang kami lalui. Dunia Anda lebih banyak dunia maya, kalau kami masih banyak di dunia nyata. Antara dunia maya dan dunia nyata sekarang jaraknya semakin jauh. Andalah generasi-generasi yang bisa mendekatkan dunia maya dengan dunia nyata.
apalagi yang sering main game online. Itu dia main di dunia maya. Padahal Anda hidup di dunia nyata. Dunia maya bukan tempat kita hidup. Di dunia maya wilayah yang harus kita pahami. Tapi kita tetap hidup di dunia nyata. Dan yang terakhir, jangan berhenti belajar. Karena mendapatkan ijazah besok itu bukan bukti bahwa kita berilmu. Ijazah itu bukti bahwa kita pernah kuliah. Hanya itu saja. Sementara untuk berilmu tidak cukup hanya dengan mendapatkan ijazah. Tapi untuk berilmu kita harus bisa melakukan 3 hal. Yang pertama menyelam lautan ilmu, yang kedua berenang di atas ilmu, dan yang ketiga meneguk gelas dan samudra ilmu. Dengan menyelam, berenang dan meneguk air keilmuan, pada saat itulah kebahagiaan akan mencari kita. Tapi bila kita hidup dalam kebodohan tanpa ilmu, kita yang akan capek mencari kebahagiaan. Buat kebahagiaan mengejar Anda, jangan sampai Anda mengejar kebahagiaan, karena kemampuan kita lari dalam kehidupan sangat rendah dibandingkan kemampuan apa yang kita kejar dalam kehidupan ini. Demikian ya, pantunnya tidak ada ya, karena sudah diborong semua sama Ibu Dekan tadi ya, dan juga Tengku Abdul Aziz. Oh, ya. Ya, Abdul Aziz namanya. Ya. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membuat Anda semua setelah yudisium menjadi orang-orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.